Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak Uli. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Baik adik-adik sekolah minggu, untuk minggu ini kita masih beribadah di rumah. Minggu ini kita masuk di minggu ke-20 setelah Trinitatis. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Abang Raymond. Baik, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan. Kami bersyukur. Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini, di minggu ini, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan adik-adik sekolah minggu kami, walaupun hanya melalui ibadah virtual. Bapa yang baik, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 37 ayat yang pertama dengan judul lagu Las Rohaku Lau Memuji. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, kita katakan, firman Tuhan ada di hatiku. Titah ke-7, 1, 2, 3. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari buku MD nomor 235
33 ayat yang pertama di hadapanmu Yesus sambil kita bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, kita masuk di pembacaan epistel. Epistel untuk kita pada minggu hari ini yang tertulis di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Adik-adik sudah dapat? Sudah, Kakak Mama. Kita baca bergantian ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 158 ayat 1, Yesus sayang padaku. Kita akan mengaku iman rasuli kita sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang Pendeta W. Saragi, ada baiknya kita bernyanyi dengan judul lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Siapkan Alkitabnya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Abang Pendeta W. Saragi. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adikku sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Amang mau mengajak orang tua, bapak, mama, atau abang atau kakak, mari mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam melaksanakan ibadah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, dan Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati Bapa setiap hati kami, agar kami boleh dengan tulus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom untuk adik-adikku sekolah minggu. Mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi khotbah firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku sekolah minggu,
Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bagaimana kita harus mencintai Tuhan lewat firman-Nya, mencintai firman Tuhan. Adakah yang mengenal dari antara adik-adikku sekolah minggu, siapakah yang tahu dan pernah mendengar siapakah itu Timotius? Siapakah kira-kira Timotius itu? Ada sebuah keluarga, bapaknya adalah orang Yunani, ibunya bernama Eunike, dan opungnya, neneknya bernama Louis. Ibunya adalah Eunike yang tulus, yang taat kepada Tuhan. Demikian juga neneknya atau opungnya yang bernama Louis. Mereka berdua dan bapaknya juga adalah orang-orang yang benar taat kepada Tuhan, yang selalu mengikuti ajaran Tuhan. Dan inilah gambaran keluarga dari Timotius. Ibunya, opungnya, keluarganya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan dia ternyata juga dididik dan dibesarkan dengan firman Tuhan. Jadi Timotius itu adalah orang yang telah mengenal, yang taat dan mencintai Tuhan sejak ia sedari kecilnya. Karena ada orang tua, ada opung yang selalu mengingatkan, yang selalu mengajarkan kepadanya tentang firman Tuhan. Sungguh luar biasa kalau kita melihat dari sejarah tentang Timotius itu. Ditambah lagi ketika ia tumbuh menjadi remaja dan dewasa, dia berjumpa dengan Paulus, salah satu hamba Tuhan, salah satu pengabar berita sukacita yang dipilih oleh Kristus untuk menyatakan kerajaan sorga. Lalu Paulus memilih, mengajar dan mendidik Timotius dan menjadikannya menjadi anak rohani, membantu pelayanan dari Rasul Paulus. Jadi adik-adik sekolah minggu, Timotius itu adalah orang yang taat, yang mengenal dan mencintai firman Tuhan sejak dia dari kecil. Dan di masa dia remaja dan dewasanya, dia menjadi semakin mencintai Tuhan karena ia telah berjumpa dengan Rasul Paulus yang selalu mendidik, mengarahkannya kepada firman Tuhan dan menjadikannya salah satu pelayan pemberita firman Tuhan di jemaat yang dipilih untuk dilayani oleh Timotius. Adik-adikku sekolah minggu, kira-kira mau bertanya, sekarang kita ibadah. Tadi Timotius yang dari kecil telah dipersiapkan oleh orang tuanya, dididik dan dibesarkan untuk mengenal firman Tuhan. Ibadah bagi Timotius itu adalah hal yang wajib. Dan dalam ibadah itu Timotius diperkenalkan oleh orang tuanya bahwa ibadah itu harus benar-benar dan bersungguh-sungguh. Jadi dia dalam melakukan ibadah itu, dia mempersiapkan diri. Bukan hanya dirinya, ruangan tempat dia beribadah juga khusus. Dia membersihkan, merapikan agar ia nyaman dan ia memuji, memuliakan nama Tuhan di situ. Kira-kira adik-adik sekolah minggu, setelah kita beribadah berapa lama virtual, Amang mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu, masihkah kita beribadah di rumah itu, melakukan ibadah di rumah itu seperti kita melakukan ibadah di gereja ini? Kita mempersiapkan diri, kita mempersiapkan tempat ibadah kita, lalu kita mengambil posisi yang benar dalam beribadah, bukan hanya dalam hal berdoa, bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Masihkah adik-adikku sekolah minggu melakukan itu, dan orang tua juga masih mendampingi adik-adikku sekolah minggu untuk melaksanakan ibadah itu dengan baik dan benar? Seperti layaknya Timotius yang melakukan semua itu dengan sungguh-sungguh. Jadi ibadah itu bukan dengan sesuka hati, ketika duduk ya duduk, bermain handphone, ada yang mengambil air minum, ada yang mengambil kopi, ada yang sambil makan, ada yang sambil main handphone. Tidak. Ibadah itu adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan diri, duduk dengan benar seperti di gereja, mengambil sikap yang baik dan dengan baik
dalam hal berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan. Masihkah orang tua, kira-kira adik-adik sekolah minggu, masihkah orang tua selalu mengingatkan? Adik-adikku, Amang yakin orang tua kita pasti masih selalu mengingatkan, mengajarkan firman Tuhan, mengingatkan adik-adikku untuk baik beribadah, bukan hanya beribadah dalam kehidupan sehari-hari juga. Amang berharap orang tua kita tetap seperti orang tua dari Timotius, dan opungnya bahkan selalu memperhatikan pertumbuhan rohani dari Timotius itu sendiri. Selalu membimbing, mengarahkan Timotius kepada firman Tuhan, untuk hidup dalam firman Tuhan. Mengapa kira-kira kita harus mencintai firman Tuhan? Mengapa kira-kira adik-adik sekolah minggu kita harus menghidupi firman Tuhan? Dalam 2 Timotius pasal 16 dikatakan, karena firman Tuhan segala yang tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang baik dan bermanfaat untuk mengajar. Karena lewat firman Tuhanlah, di dalam firman Tuhanlah kita diajari untuk membiasakan diri untuk melakukan hal yang baik, melakukan hal yang disukai oleh Allah, menjauhkan hal-hal yang tidak baik. Lewat firman Tuhan juga dikatakan dalam ayat 16, menyatakan kesalahan kita. Jadi setiap orang disadarkan ketika melakukan segala sesuatu, apakah itu benar atau salah, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika kita ingin mengambil sesuatu yang bukan milik kita, kita diingatkan bahwa itu adalah salah. Orang tua selalu membimbing dan mengarahkan kita, mengingatkan kita ketika kita lari atau tidak sesuai dengan perintah orang tua kita, karena kita telah dihidupi oleh firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan juga berfungsi untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan sungguh luar biasa, mampu mengarahkan kita, memperbaiki kita, anak-anak Tuhan, untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Mengajar. Adik-adik sekolah minggu, ajaran yang diberikan oleh firman Tuhan itu tidak hanya untuk mengarahkan kita berpengetahuan, tetapi kita diarahkan juga untuk menjadi orang-orang yang bijak. Lewat firman Tuhan juga kita diarahkan supaya kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Lewat firman Tuhan juga kita diarahkan untuk merubah perilaku kita yang tidak baik menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, untuk adik-adikku sekolah minggu, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti Timotius yang diingatkan oleh firman Tuhan lewat surat Paulus kepada Timotius, anak rohani dari Paulus, dia diingatkan ketika dia dalam ketakutan, ketika dia dalam pergumulan besar, ternyata firman Tuhan itu memberikan kekuatan baginya. Ternyata firman Tuhan itu mengarahkannya untuk kembali pulang ke jalan yang Tuhan inginkan. Dia semakin diberi kekuatan oleh Tuhan, dia semakin diarahkan Tuhan untuk menjadi orang yang berani mengabarkan firman Tuhan, walaupun dia masih muda, karena dia telah menghidupi dan dia selalu dibimbing oleh Roh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Dan firman Tuhan ini yang berharap juga adik-adikku sekolah minggu menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Bertanggung jawab karena kita telah diarahkan untuk merubah setiap tindakan perilaku kita yang tidak baik. Kita diarahkan untuk menuju ke jalan yang benar yang daripada Tuhan. Kita diarahkan, diingatkan untuk berpengetahuan menjadi bijak. Oleh sebab itu, cintailah firman Tuhan dan lakukanlah ibadah itu dengan baik dan benar. Sekalipun kita masih beribadah di rumah, Amang berharap adik-adik sekolah minggu tidak menjadi lupa atau tidak menjadi kendor dalam beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah, tetaplah beribadah dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah ibadah itu, bacalah firman Tuhan dengan baik, karena itulah yang menjadi penuntun kita, menjadi pelita kita dalam kehidupan kita, masa kecil kita. Tuhan memberkati adik-adikku sekolah minggu, terlebih kepada orang tua juga,
menjadi orang tua seperti dalam firman Tuhan kita, orang tua dari Timotius yang selalu mendampingi, mengajar dan menumbuh kembangkan Timotius lewat firman Tuhan. Amin. Mari dampingi tetap adik-adik sekolah minggu dan keluarga juga, opung, tulang atau siapapun yang berada di rumah, mari kita dampingi pertumbuhan, perkembangan rohani dari adik-adikku sekolah minggu, hingga nanti Tuhan memberikan jawaban untuk setiap pergumulan kita. Kita diperbolehkan lagi berjumpa di rumah Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menguatkan kami di masa tumbuh kembang kami yang masih kecil ini. Bapa, anak-anak sekolah minggu-Mu, kami mau seperti Timotius Tuhan, yang bersungguh-sungguh dalam hal mengenal Engkau, dalam hal mengikut Engkau dan mencintai Engkau Bapa di surga. Biarlah kami Tuhan melakukan itu lewat kehidupan kami, ibadah kami di rumah, kami bersungguh-sungguh dalam ibadah kami. Tuhan memberikan orang tua yang baik kepada kami yang selalu mendampingi kami. Tuhan memberikan guru-guru sekolah minggu yang selalu hadir lewat ibadah virtual kami juga. Tuhan berikan berkat-Mu kepada mereka, guru-guru kami, orang tua kami, agar mereka tetap bersuka cita dalam mendampingi tumbuh kembang rohani kami bersama dengan Engkau Bapa. Berkati Bapa setiap pelayanan yang boleh dilakukan gereja-Mu, agar kami Tuhan semakin memperbarui diri, dapat lebih lagi melakukan perintah-Mu lewat gereja-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Indah Sekolah Minggu nomor 71, Ison Alung Buban Tuhan, sambil kita bangkit berdiri. persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan
kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Oke, nah adik-adik sekolah minggu tadi kita sudah selesai melakukan ibadah. Sekarang Abang Remo mau memberikan aktivitas untuk adik-adik semuanya. Namun sebelum Abang Remon memberikan aktivitas buat adik-adik, Abang Remon mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan tugasnya. Nah, tugas di minggu ini adik-adik jangan lupa ya untuk kirim, harus lebih semangat lagi untuk membuat aktivitasnya, ya kan? Masa tidak semangat kalau membuat aktivitas, harus semangat ya. Nah, aktivitas yang pertama untuk horong 1 bernyanyi yaitu Yesus sayang padaku. Kalau horong 2 bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Sedangkan kalau horong 3, nanti tugas horong 3 itu membaca Bibel. Kalau Bibel dikatakan berarti bahasa Batak. Nah, dari mana Bibel itu dibaca? Dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 opat 1 10 pitu. Nah, itu adalah aktivitas adik-adik sekolah minggu di minggu ini. Nah, adik-adik aktivitasnya dikerjakan ya, dibuat ya, harus semangat membuatnya, oke? Jangan ada yang tidak mengirim tugasnya nanti kepada guru-guru sekolah minggu. Abang Remon menunggu ya adik-adik. Kalau horong 1 nanti dikirim sama kakak Mawar. Kalau horong 2 dikirimnya sama Abang Remon. Sedangkan kalau horong 3 dikirimnya nanti sama kakak Uli. Oke adik-adik, demikianlah aktivitas adik-adik sekolah minggu di minggu ini. Terima kasih, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dah.